Teman-temannya. Ibu pasti nangis lah kalau ingat. Tadi Doktif juga ya ikut kan? nangis di dalam. Jadi kalau Doktif sih gini ya, oknum mafia skincare ini kenapa sih kok nggak sadar diri gitu? Kalian ini udah ngambil ratusan miliar uang masyarakat, triliunan loh, ya. Sedangkan teknik kita ini mengungkapkan, menyuarakan kebenaran dengan caranya dia yang barbar seperti itu. Ini emang caranya dia, gitu. Tapi yang Doktif lihat untuk kasus kali ini beliau terjebak saja. Seperti itu sih. Tapi setuju nggak dok? Tadi Kaniki bilang menyarankan agar BPOM ditutup soalnya mafia skincare masih banyak di luar sana. Kalau Dokter sih mungkin agak kurang setuju. Jadi ini beliau ini sebenarnya kayak sarkas aja. Jadi kenapa? Karena memang negara ini masih butuh lah yang namanya Badan POM. Ya, bahkan kalau nggak ada Badan POM, ya tidak ada press release dari Badan POM tentang tomat putih, suplemen white tomato itu, mungkin saat ini Dokter akan mengikuti jejak Nikita. Mungkin saat ini Dokter nggak ada di sini, mungkin Dokter juga sudah masuk. Ya, tetapi berkat press release dari Badan POM tentang white tomato, nah maka saat itu pula DRL kehilangan taringnya. Ya, kebiasaan dia untuk DRL bercerita, sales ngalor ngidul, bikin fitnah, penggiringan opini, framing kemana-mana, itu semua gagal total. Kenapa? Karena press release dari Badan POM. Jadi di sini mungkin kinerja Badan POM tidak bisa disamakan yang sekarang dengan banyak. Ya, ingat dengan kepemimpinan Dokter Taruna itu beda banget Badan POM. Doktif, tapi yang tadi Doktif bilang DRL tuh selalu menyatakan yang nggak benar gitu ya. Betul. Dan dia juga menyebut Doktif tuh sebenarnya tidak punya izin untuk praktek gitu. Itu benar nggak sih Doktif? Lah, ke klinik aja. Kan di klinik Doktif ada tempelannya surat izin praktek. Kenapa repot-repot? Lah Doktif sudah menuju ke kliniknya, nggak ada tuh surat izin praktek. Gitu. Jadi buat yang percaya sama DRL ini, Doktif agak bingung ya pemikirannya. Pantes aja nih seorang DRL bolak-balik bilang masyarakat Indonesia tuh gampang banget dibodohi, gampang banget dikasih sesuatu, nanti kalau misalnya salah cukup dengan kasih giveaway akhirnya dimaafkan. Itulah karakter masyarakat Indonesia yang saat ini dimanfaatkan oleh kubu-kubu mereka, oleh para geng sirkus mereka, DRL dan kawan-kawan. Ya itulah yang digunakan. Nah kalau Doktif dibilang pada saat Doktif katakan tidak punya izin praktek, ya Doktif kan ke kliniknya. Ada saksinya, beberapa saksi. Bahkan dokter di situ pun juga mengatakan hal yang sama. Gitu. Jadi Doktif ini setiap yang Doktif katakan itu by data, by research. Sedangkan Ya. DRL tidak by bukti ya. Nah, kapan dia ke kliniknya Doktif? Dari mana kamu ada kok surat izin terpampang nyata kok di depan kliniknya Doktif? Gitu. Jadi semuanya itu akan terbantahkan dengan data dan fakta. Udah, jangan percaya sama omongannya. Makanya Doktif kadang bilang ini Dajjal aja kayak mungkin agak minder lah sama orang ini satu ini DRL. Ya, oke guys Oke. ya. Thank you dok. Thank you. Dokter, hari ini halo. Sini dok, backlight. Backlight. Nah, Hari ini gimana nih? iya dukungannya Kembali lagi seperti apa? hadir di persidangan Nikita Mirzani. Tapi telat ya. Iya. Jadi Doktif pengen tahu aja karena kan hari ini Doktif dengar katanya ada pembacaan eksepsi dari NM 18 halaman ya. Jadi Doktif sebenarnya pengen denger langsung. Kita ikutin, cuman kan kalau di dalam nggak boleh pakai kacamata ya. Jadi Doktif harus menggunakan cadar. Jadi di sini diingatkan lagi bahwa Doktif tidak ingin sebenarnya dikenal ke publik, makanya entah menggunakan kacamata atau menggunakan cadar bukan untuk dikatakan kalian bahwa untuk menutupi apalah kemunafikannya Doktif atau apa, bukan, karena Doktif tidak ingin dikenal, intinya menutup. Ya, jadi Doktif mau menutupi gimana caranya meskipun sudah banyak beredar foto aslinya Doktif di medsos, ya mau gimana lagi gitu. Sebelum tahu ini hari ini apa sih yang mau diomongin sama Nikita. Kak lagi. Dok, tadi di depan juga ada demo pembelaannya Kaniki. Ya nggak tahu juga tadi dilihat. Mungkin gimana sih menanggapi banyak support buat Nikita Mirzani dan Mail nih? Yuk, ya selama emang kebenaran yang harus kita dukung. Yang jelas Doktif akan mengikuti proses persidangan dan memang harus kita kawal. Jadi jangan sampai ada siraman-siraman yang selama ini diduga ya, jangan ada lagi. Gitu. Kan kalau dikawal kayak begini takut kan, APH-nya juga takut, jaksanya juga takut. Jadi semuanya saling teliti aja. Karena ini kasus sudah bukan kasus yang ringan ya, ini sudah intervensi di mana-mana. Biar nggak ada lagi kata-kata titipan gitu ya. Benar, betul. Jadi memang ini butuh banget pengawalan dari masyarakat. Jangan capek, mungkin udah jenuh, udah sekian lama. Tapi karena yang kita lawan ini adalah wah luar biasa, dia nggak berseri ya, luar biasa. Jadi ya tergantung masyarakat apakah masih semangat belum semangat untuk mendukung
untuk membongkar ini semua. Doktif kan pada sidang kemarin itu kan nama Doktif banyak disebut ya di dalam Kayaknya di awal dakwaan. aja si dokter sudah terima surat dakwaannya. Jadi sebenarnya emang di awal itu dibentuk narasi-narasi seperti itu. Dan emang perlu diketahui bahwa DRG datang nggak ini? Enggak. Harusnya datang untuk mediasi wan prestasi. Timnya datang. Hah? Timnya dianya nggak. Timnya mah males. Timnya apa yang mau disampaikan, Aja Dok? kalau ngomong aja pritatnik itu ngaco aja. Apa yang mau disampaikan, Dok? Jadi sebenarnya salah satu yang dokter semangat kesini tuh untuk ketemu sama DRG. Dokter pengen banget kalian bisa lihat bagaimana dokter akan bertanya langsung di depan mukanya dia. Gitu, apa sih maksud dari semua ini? Mengapa dia begitu getolnya mengejar dokter? Emang guys, kalian harus tahu, dia emang getol banget ngejar dokter. Tapi karena usahanya, yang duganya dokter, usahanya dia untuk menjebak dokter nggak kena, akhirnya Apakah karena 20M itu tidak tembus jadi dia cari cara lain gitu, Dok? mungkin. Tapi dokter dari awal sebenarnya sudah tahu. Jadi dia itu ingin dokter mengikuti permainan dia. Tapi karena kita tahu dia dan di matanya dokter dia tuh pelongok-pelongok. Jadi jangan bilang ya kalau misalnya oh si DRG itu nggak pernah kena kasus hukum, suaminya pernah kena kasus hukum. Jadi jangan bilang kenapa kok pelongok-pelongok karena kaget baru kali ini kena kasus hukum. No. Ya, bukan. Tahun 2017 suaminya pernah kena kasus hukum. Ya, itu suaminya loh. Jadi jangan katakan bahwa ini adalah kasus hukum yang pertama kali bahwa dia pelongok-pelongoknya kaget, bukan. Ya. Jadi memang itu karakter dia. Mungkin Jadi kasus tahu. apa Doktif yang menimpa suami dari DRG Kasus sendiri? penggelapan. Kalian bisa cek sendiri di linknya juga ada semua. Seperti penjara. Tahun 2017 enggak, karena kan memang tuntutannya kan di bawah setahun. Jadi, Dok, Doktif ini kan pelan-pelan aibnya DRG terbongkar mulai dari ibunya, terus kasus suaminya, terus kasus adik iparnya atau keluarganya lah gitu mulai terbongkar ya, satu kalau di sini persatu. si Dokti malah cukup prihatin dan sarannya Dokti sebaiknya itu kan keluarganya dia ya orang tuanya dia. Tapi Dokti lihat memang dari analisanya Dokti ini ada ODGJ, jadi ada gangguan jiwa. Jadi sebaiknya memang gimana sih caranya untuk men-take down atau kalaupun dia hapus aja lah ya, itu kan aib ya, jadi nggak ada kaitannya dengan kasus ini. Jadi di sini dokter sih sarankan untuk teman-teman masyarakat nggak share itu, karena kan yang namanya orang dengan gangguan jiwa ya itu harus kita kasihani ya, gitu. Jadi yuk kita nggak share yang itu tuh nggak ada kaitannya dengan ini. Doktif mungkin kan pihak DRG apalagi pengacaranya selalu menginginkan Doktif sama Dokter Oki untuk ikut jeblos ke penjara gitu. Itu kenapa sih mungkin Doktif dipicunya dengan apa? Ya mungkin ya karena dokter tidak tahu, mungkin ditanyakan ke merekanya ya kenapa kok begitu dendamnya. Yang jelas kalau menurut dugaannya dokter ya kan dokter membongkar skincare-nya dia yang memang pada saat dokter cek yang memang busuk gitu loh. Busuk, dan dokter bilangnya overclaim dan overprice atau bahasa kasarnya ya busuk aja lah. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Apa karena biar memenuhi unsur pemerasannya juga, Dok? Nggak akan bisa. Mau jumparitan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak akan bisa. Ya untuk DRG nggak akan bisa. Begitupun untuk anus dan untuk yang lainnya, gerombolan yang lainnya nggak akan bisa. Kalian hanya mau capek-capek energi dan dosa aja ya. Karena kalian tidak tahu ada apa kejadian yang sebenarnya di balik itu. Cuman dokter nggak merekam semuanya. Seandainya dokter itu ya licik nih seperti DRG, kalian akan tahu sebenarnya seperti apa kebusukan langkah-langkah mereka, siasat mereka. Mungkin ada berapa kali upaya untuk menjebak Doktif dalam kasus pemerasan banyak, itu? banyak. Lebih Dan dari di bukti 3? Di handphone itu 3 kali. Di bukti handphone itu ada pengiriman hasil lab yang Doktif diminta untuk merubah itu. Jadi mereka meminta untuk mengikuti hasil lab dari yang mereka minta, tapi Doktif tetap nggak mau. Uang tutup mulut gitu ya Doktif? Iya, betul. Tidak secara langsung ya, dok bisa nggak kak, ya sebutannya dokter nyebutnya kak ya, kak bisa nggak sih reviewnya itu pakai hasil lab ini. Dan itu ada saksinya, tapi dokter bilang loh ngapain? Yang dijual di masyarakat itu adalah hasil lab yang dokter sampaikan ke masyarakat itu. Jangan minta dokter untuk merubah itu, tarik aja, rubah semuanya, gitu kan nggak akan miskin. Setelah sekian ratus miliar kalian ambil bertahun-tahun, kalian nggak akan miskin hanya dengan bertanggung jawab meminta maaf ke masyarakat, berusaha untuk memperbaiki, selesai. Tapi tidak, ternyata ya mereka ada upaya-upaya untuk melakukan penjebakan produktif dan tidak berhasil. Ya, mungkin kenanya ke Dok, yang soal link video doktif yang dikirim oleh dokter ke Mail itu dokter tahu yang dijadikan awal mula yang link itu dijadikan kalau komunikasi dulu, membuka komunikasi. link apa? Nggak tahu link apa? Link yang video doktif yang review. Mungkin apa? Nanti dokter akan siap Jadi diperlukan jadi saksi. Nggak masalah. persidangan ini. Nggak ada masalah, Dok. Bahkan mungkin akan
tampilkan terkuak dan jangan setengah-setengah gitu. Maksudnya kalau menampilkan potongan dari screenshot itu jangan setengah-setengah gitu. Maksudnya dokter itu gimana sih dianya yang mengirim hasil lab supaya untuk mengikuti kemauan dia dan dokter nggak mau gitu. Itu jangan ditampilkan setengah-setengah seperti itu. Jadi biar masyarakat tahu apa istilahnya keseluruhan dari siasat yang ingin dia terapkan gitu. Ya, oke. Pesan-pesannya buat Iya, DRG. Pesan-pesan Datang gitu loh, kenapain sih, takut banget. Heran ya kalau jualan aja berani, tapi kalau giliran kesini litat lintut mulu. Udah datang aja sini ketemu sama dokter, nggak usah pakai titik instastorynya ya, nggak usah ya. Udah kesini ngadepin dokter gitu ya. Biar pada melihat di kalian semua, nggak ada gimmick, nggak ada settingan kan kalau ketemu langsung. Ya kan dokter mau tunjuk-tunjuk tuh mukanya dia. Ya, kenapa nggak berhasil ya menjebak dokter? Tapi siap deh kalian gitu ya. Oke, dokter. Terima kasih. Yuk. Maaf.